بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tabau ahwa ra'su syarrin habailah. Takwal ilahi, bertakwa kepada Allah, madaru kulli sa'adatin, maka itu punjeranya atau sumbernya semua keselamatan atau kebahagiaan, baik keselamatan di dunia ataupun di akhirat, baik kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Watibau ahwa ra'sus syarrin habailah, dan mengikuti hawa nafsu itu adalah sumber kejelekan, pokok kejelekan atau sumber kejelekan. Dan hawa nafsu itu adalah jaring-jaring setan atau tipu daya setan. Syuru'an fima wal maksud min hadzal nazmi wa huwa bayanu ma ya'tazilahi saliku tariqil akhram tad'an bil asli al jami' li khairid dunya wal akhirah wa taqwa. Kayak musannaf memulai dari tujuan nazam ini, yaitu menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh orang yang suluk, ya, orang yang salik, yaitu orang yang berjalan di jalan akhirat, dengan memulai dengan pokok yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat, atau sumber yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat, yaitu takwa. Jadi kayak musannaf setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat, kemudian menerangkan tentang takwa, ya. Karena takwa itu adalah sumber kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Jadi orang mau bahagia di dunia harus takwa, dan juga kebahagiaan di akhirat harus takwa, ya. Kebahagiaan di dunia dia harus takwa, karena ketika dia takwa hidupnya akan tenang dan juga tidak banyak masalah, ya. Karena takwa yaitu mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan semua larangan Allah. Ini ketika dilakukan, ya, yang pastinya perintah-perintah Allah itu pasti memberikan maslahat, ya. Dan larangan-larangan yang dilarang Allah itu pasti ketika ditinggalkan akan menimbulkan maslahat, menimbulkan kebaikan kepada dirinya. Contohnya larangan-larangan yang wajib ditinggalkan seperti membunuh, kemudian seperti berzina, kemudian seperti mencuri, kemudian seperti menyakiti orang lain, menghina orang lain, misoi orang lain, ya. Kemudian mabuk-mabukan, ya. Ketika semuanya itu dihindari, kemudian curang dengan orang lain, maka dia tidak banyak mendapatkan masalah di dunianya, ya. Uripe tentram-tentram saja, ya. Dan juga ketika kewajiban-kewajiban itu dilakukan, seperti kewajiban kepada Allah, yaitu ibadah kepada Allah, kewajiban kepada Rasul, mengikuti perintah dan larangannya Rasul,
kemudian berbuat baik kepada sesama ya, berbuat baik kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara ya. Ini pasti hidupnya akan tenang, akan baik-baik saja, dan juga dibaiki dengan orang lain. Makanya takwa itu sumber kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Bisa di akhirat dia dimasukkan neraka ya. Bisa di akhirat dia dijauhkan bisa di akhirat dia dimasukkan surga, bisa di akhirat dia dijauhkan dari neraka. Baik perintah atau larangan tersebut secara zahir seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga perintah dan larangan secara batin ya. Contohnya yaitu iman, kemudian syukur, kemudian sabar, kemudian tawakal, kemudian tawadhu, kemudian qanaah, kemudian ketika melakukan kesalahan taubat ya, kemudian ridho dan lain sebagainya ketika dilaksanakan, khususnya syukur ya, karena setiap detik kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita harus syukur terus ya, walaupun kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sabar, kita ridho. Ketika kita bisa seperti itu, maka di dunia kita akan merasa tenang ya, merasa tenang. Apalagi kita diberi Allah Subhanahu wa taala keimanan, yaitu mengenal Tuhan, yakin dengan adanya Tuhan, yakin dengan zat yang mempunyai langit bumi, yakin dengan zat yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, dan masalah kita itu sangat kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya ya. Jadi ini bahas masalah tasawuf ya, ke musannaf yang dibahas pertama kali yaitu takwa, karena semua perbuatan baik itu ya maksudnya dalam takwa ya, dan meninggalkan semua perbuatan jelek ya maksudnya dalam takwa. Wa ya ibaratan an imtithali awamirillah wa sinabina wa zahiran wa batinan. Yang dinamakan takwa yaitu ungkapan dari melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, baik secara zahir dan batin ya. Zahir contohnya yaitu sholat ya, sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian sedekah ya, sesuai dengan fikih. Secara batin artinya sholatnya dilakukan secara ikhlas ya, sedekahnya dilaksanakan secara ikhlas ya, secara senang, secara syukur, bentuk syukur kita, bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena selalu memberikan nikmat kepada kita ya. Allah Subhanahu wa taala telah mewujudkan kita ya, sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Contohnya meninggalkan larangan seperti mencuri, kemudian membunuh ya, karena mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya takwa itu rak maksiat kan, pokoknya ini rak maksiat. Sebab rak maksiat berarti yang ngelakoni perintah Allah ya. Jadi ini orang ngelakoni perintah Allah berarti kan maksiat. Dan juga meninggalkan larangan Allah ya. Saumpama dia ngelakoni larangan Allah kan berarti maksiat. Artinya ya orang maksiat. Wong ora maksiat itu berarti takwa ya. Khususnya maksiat-maksiat yang gede. Ya, maksiat yang gede. Khususnya maksiat-maksiat yang merugikan orang lain ya. Seperti membunuh, seperti mencuri ya, seperti menyakiti orang lain ya, mencederai
menderai harga diri orang lain. Itu dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang merugikan orang lain, atau dosa-dosa yang kecil ya. Walaupun kadang kita sedikit-sedikit melakukan dosa kecil ya, dan jarang sekali melakukan dosa besar, kita bertobat ya. Sama mana melakukan dosa-dosa kecil, kita bertobat ya. Dan selalu bertobat ketika melakukan dosa, khususnya dosa kecil kadang kita. Mastisyari ta'zim lillah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua orang Allah secara zahir dan batin, dalam hatinya mengagungkan Allah, wal haibah, dan segan kepada Allah ya, wal khasyah wal rahbah, takut kepada Allah ya, menghormati kepada Allah, tambah meneh malu kepada Allah dan syukur kepada Allah ya. Karena bentuk syukur kita kepada Allah, kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Bahkan ketika kita ibadah karena dorongan cinta kepada Allah, senang kepada Allah, syukur kepada Allah, itu tingkatan yang paling tinggi ya. Sehingga kadang dia ibadah kepada Allah itu tidak menggunakan bilangan lagi karena dia senang ya. Seperti dalam kitab Risalatul Mu'awanah, yaitu menceritakan Syekh Zainal Abidin itu sholat sampai 1000 rakaat ya. Dia tidak sadar sampai 1000 rakaat, ketika 2 rakaat merasa nikmat, merasa senang ya, merasa cinta ya. Sudah menemukan nikmatnya ibadah, sudah menemukan nikmatnya ilmu ya, sudah menikmatkan cinta kepada Allah, senang kepada Allah, sehingga ketika sholat tambah 2 rakaat, tahu-tahu 1000 rakaat ya. Karena dorongannya adalah cinta, dorongannya adalah senang, dorongannya adalah syukur ya. Dorongannya adalah nikmat, dia sudah menikmati ibadah. Walaupun ketika dorongan kita itu karena takut neraka, karena ingin surga, itu juga tidak masalah ya, tidak masalah, karena memang tingkatan orang-orang itu berbeda-beda ya. Dilatih, kemungkinan kita juga bisa kepada tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan mahabbah atau cinta. Dan mahabbah itu juga nanti pembahasan daripada masuk dalam pembahasan tasawuf. Wa qala ba'dum at-taqwa yattaqil 'abdu ma siwahu ta'ala ya. Ini turunnya sebagian ulama, sebagian wali mentafsiri takwa, mendefinisikan takwa yaitu seorang hamba itu hatinya dijauhkan dari selain Allah Ta'ala ya. Itu tingkatan paling dhuwur iki, dadi sing dieling ku Allah Ta'ala. Wa qala ba'du man arada an tasihhalahu at-taqwa falyatruk al-dzunub kullaha. Sebagian ulama, sebagian wali berkata, barang siapa yang ingin takwanya dianggap sah, maka tinggalkanlah semua dosa ya. Semua dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa yang merugikan orang lain. Maka Nasr Abadi manayat istaqa ilah berdunya. An-Nasr Abadi berkata, barang siapa yang melazimkan takwa, istiqomah dalam ketakwaannya, maka dia akan kangen atau ingin meninggalkan dunia ya. Dia kangen kepada Allah, sehingga ketika kangen kepada Allah dia ingin mati, cepat mati. Itu tingkatan dhuwur-dhuwur ya, kene ya sak mlaku. Dan Allah Subhanahu wa taala yaqul wala ta'akhir la yattaqun afala taqilun. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya akhirat itu lebih disenangi atau lebih baik
untuk orang-orang yang bertakwa. Kita bisa bertemu kepada orang yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tidak berpikir? Waqala babdillah taqwa mujanabatu ma'buduka anillah. Abu Abdillah mendefinisikan takwa. Takwa adalah menghindari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah, kita hindari, itu takwa. Wa qala ba'dum at-taqwa amalun bi ta'atillah ala nurin minallah makhafata iqabillah. Sebagian ulama, sebagian wali mendefinisikan takwa. Takwa adalah amaliyah yang berupa taat kepada Allah, ya, dengan disetir nurnya Allah, karena dia takut kepada siksanya Allah atau hukumannya Allah. Wa qala Sal bin Abdillah la mu'ina illallah wa la dalila illa rasul. La Allah wa la zata illa taqwa la amala illa sabra alaihi ay al-amal. Sal bin Abdillah berkata bahasanya tidak ada penolong kecuali Allah, dan tidak ada petunjuk kecuali Rasulullah, dan tidak ada sangu kecuali takwa, dan tidak ada amal kecuali sabar terhadap amal tersebut. Dan Allah yabtali abda fil marad wal afiyah wal faqra wal ghina wal mustaq alal musyrik wal al mu'lim asaba wa syakran amal asaba. Karena sesungguhnya Allah itu akan memberikan ujian terhadap hambanya berupa sakit atau berupa sehat. Sakit itu ujian, sehat juga ujian. Wal faqri wal ghina, dan memberikan ujian fakir dan juga memberikan ujian kaya. Wa ghariha, dan yang lain. Wa in sabara 'alal musyrik al mu'lim asabu. Barang siapa yang sabar dengan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang berat, ujian-ujian yang memayahkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala. Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah, ujian yang berupa nikmat, maka Allah juga memberikan pahala kepadanya. Karena memang di dunia ini itu isinya dua, ya, nikmat dan sakit, ya, nikmat dan sakit. Kepenak karo ora kepenak, ya, sini kalau rata. Walaupun kalau kita pahami, kalau kita teliti, kalau kita memandang hakikat, memandang kenyataannya, biasanya manusia pasti akeh nikmate, ya. Bahkan di balik musibah itu tetap ada nikmatnya. Contohnya saja ketika kita sakit, ya, sakit kaki, nah, itu kan berarti kita diberikan ujian adalah sakit, ya. Tapi kita memandang bahasanya bagian-bagian tubuh kita yang lain itu tidak sakit, berarti kan yang lain masih diberi nikmat, ya. Kepala kita, jantung kita, kemudian paru-paru kita, ginjal kita, ya, masih nikmat semua, cuma kaki kita yang sakit. Kalau memang kaki kita itu sabar, kita sabar karena sakit, tapi kan yang lain kita harus syukuri, kan, ya. Ini selaras dengan dalil Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al-kamakol ajaban min amril muslim, ya. Fa inna sya'nahu kulau khair in asobat kunna ma syakara wa in asobat hudara sobara, ya. Kanjeng Nabi itu kagum dengan akhlak-akhlak orang Islam, yaitu akhlaknya dalam hal apapun, dalam situasi apapun itu baik, yaitu ketika diberikan nikmat itu syukur, ketika diberikan musibah itu sabar, ya. Walhasil la yunalu khairun ajilan wala
ajilan illa bittaqwa walid fa'usyarun ajilan wala ajilan wala illa bittaqwa. Kesimpulannya biasanya kebaikan di dunia atau kebaikan di akhirat itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan takwa, dan kejelekan di dunia dan kejelekan di akhirat itu tidak bisa ditolak baik secara zahir atau batin kecuali dalam takwa. Wa ya wasiatullah awalin wal akhirin. Takwa itu adalah wasiatnya Allah, nasihatnya Allah, perintahnya Allah kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang selanjutnya atau orang-orang sekarang atau masa depan ya. Kaum terdahulu ya, nabi-nabi terdahulu sak kaumnya sampai Nabi Muhammad sak umatnya. Qala ta'ala wa laqad qassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sesungguhnya aku yaitu Allah memberikan wasiat, memberikan nasihat, memberikan perintah kepada orang-orang yang diberi kitab dari sebelum kalian semua, yaitu orang Yahudi Nasrani. Wa iyyakum an ittaqullah, yaitu wasiatnya yaitu kalian harus selalu bertakwa kepada Allah. Maka merattaballahu ala taqwa min khairatin azimatin mafaitin jasimatin. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan takwa dengan kebaikan-kebaikan yang agung ya, dan kemanfaatan-kemanfaatan yang banyak, faedah-faedah yang banyak. Famin dzalik mayatu subhanahu wa ta'ala muttaqi, termasuk kebaikan atau kemanfaatan takwa adalah ma'iyatu subhanahu wa ta'ala muttaqi, itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama kepada orang yang takwa. Kalau ta'ala wa'lamu anallahu ma'al muttaqin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketahuilah wahai manusia, sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Wa min dzalik al ilmu laduni, qala ta'ala wattaqullaha yu'allimullah, termasuk manfaat atau keutamaan daripada takwa itu Allah memberikan ilmu laduni, ilmu dari Allah, dibimbing dari Allah, diberikan jawaban dari Allah atas setiap masalahnya, mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Qala ta'ala wattaqullaha yu'allimullah, bertakwalah kepada Allah maka Allah akan memberikan ilmu laduni kepadamu. Wa min dzalik an-najatu minan nar, qala ta'ala tsumma rajulun taqwa, termasuk manfaat daripada takwa yaitu kita akan selamat dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumman najil ladzina taqaw," dan kami yaitu Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa min dzalik al-makhraj minasyada'id wa rizqi min haitsu la yuhtasab, termasuk lagi yaitu Allah akan memberikan solusi dari masalah-masalah yang berat dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wal yusru, dan diberikan kemudahan, wa mul ajri, dan juga pahala yang banyak. Qala ta'ala may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar atas semua permasalahannya dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan urusannya itu mudah. Wa may yattaqillah yukafir anhu sayyi'atihi wa anzim lahu ajra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, memaafkan kesalahan-kesalahannya, dan juga akan melipat gandakan pahalanya atau menjadikan pahalanya menjadi agung, menjadi banyak.
Amin dzalik al-wa'du bil jannah, termasuk manfaat daripada takwa yaitu dijanji masuk surga. Qala ta'ala innal muttaqina fi jannati wa nahar, sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan masuk surga dan juga sungai artinya di surga itu ada sungainya kan. Amin dzalik al karamatu fid dunya wal akhirah, termasuk manfaat daripada takwa yaitu dia akan mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat. Qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah ya. Kurang apa lagi itu ketika kita itu di sisi Allah itu dianggap mulia ya, walaupun tidak dianggap mulia di sisi manusia, tapi kita dianggap mulia di sisi Allah itu sudah merupakan nikmat yang sangat agung ya, sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat istimewa, sangat besar. Walaupun orang yang di sisi Allah itu mulia, kebanyakan seringnya juga di sisi manusia juga mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan jika orang-orang itu memuliakan dirinya. Itu dalam kitab Akhlak lil Banin itu diterangkan bahwasanya innal ladzina amanu wa amilus sholihat saj'alu lahumur rahmanu wuddan. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka Allah jadikan orang-orang lain itu senang kepadanya, cinta kepadanya, seperti wali-walinya Allah, seperti ulama-ulamanya Allah itu dicintai oleh orang-orang lain ya, dicintai oleh umatnya, oleh kaumnya, oleh masyarakatnya ya. Bahkan setelah mati pun masih dicintai ya, seperti wali songo, seperti kiai-kiai ya, seperti ulama-ulama, seperti wali-wali. Waja'alal karama inda bitaqwa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan di sisi Allah, seseorang bisa mulia di sisi Allah yaitu dengan takwa. Labil ansab, bukan karena nasabnya, walabil alma, bukan karena banyak hartanya, walabisain akhar, dan bukan karena yang lain. Wa'adallahu wa rasulataqam khairatin wa sa'adatin wa jinwa hasan bituli dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menjanjikan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, kemudian derajat yang tinggi, kemudian keenaan ya, dengan sebab takwa ya, yang mana ketika dijelaskan sangat panjang sekali. Wa ma'asanu makila mayyatakila fadakallahi sika ilaihil mutajir rabih. Begitu bagus makalah ini. Mayyatakila fadakallahi sika ilaihil matjarur rabih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka takwa adalah hal yang dicari oleh orang yang berdagang, yang mengharapkan keuntungan ya. Artinya kita itu di dunia kan kadang disemangatkan orang yang berdagang ya. Ada modalnya, ada badinya ya. Modalnya yaitu iman ya, badinya yaitu amal soleh. Untuk berdagang orang kan memilih untung ya, caranya untung yaitu dengan cara bertakwa. Wakil aidan man arafa wa falam tugri ma'rifatu wa fadzaka syaki. Dan siapa yang sudah makrifat kepada Allah, sudah mengenal kepada Allah, maka
dia tidak cukup dengan makrifat itu, ijek nolah-nolah sing liya ya, ijek nolah-nolah pengen dunya, pengen dunya sing ora dienggo berjuang dengan Allah ya, dunya sing berjuang dengan Allah itu masih dalam kategori ibadah ya, dalam kategori masuk ya tergolong itu baik. Ijek seneng dunyane wong, ijek seneng kesenangan-kesenangan lain, apalagi ijek seneng maksiat ya, pada kesyaki, maka orang tersebut telah celaka ya. Orang yang makrifat pada Allah itu seharusnya ya merasakan lazatnya ya, sehingga tidak menolak-nolak ya. Ya saumpamane terjerumus maksiat dikit-dikit ya, balik neng mane Allah menah ya ku bertobat. Ma darradat ta'ati mana lahu fi ta'atil wa ma dalaki. Ma darradat ta'ati mana lahu, ketika orang yang selalu taat kemudian diuji Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang berat, maka dia tidak merasakan bahaya ya, tidak merasakan berat ya, tetap biasa karena dia sudah merasakan, karena sudah mengenal Allah ya, sudah merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah ya. Jadi ketika diuji itu sesuatu yang biasa atau sesuatu yang rendah ya, sesuatu yang remeh. Dia tidak bergeming ya, biasa saja itu. Bahkan ketika wali-walinya Allah itu diuji, maka dia itu masih bisa syukur ya, jadi dia tidak sampai sabar tapi syukur, karena dia melihat bahwasanya masih banyak nikmat-nikmatnya Allah ya, atau dalam musibah tersebut pasti ada hikmahnya, atau di balik tersebut itu tetap ada nikmatnya ya. Tapi ketika kita memikir-mikir nikmatnya Allah itu tidak terhitung ya, dan kita syukur. Seperti halnya yang diterangkan dalam kitab Nasa Risalatul Mu'awanah, lau annal fakir al marid al muwahhidin tafakkara fi malillahi minan na'am la syaghalahu atau syukrihi amuka badati sabrihi. Lau annal fakir al marid, andaikan ada seorang yang fakir, wis fakir al marid itu sakit. Jadi tidak hanya fakir tok, kadang wong fakir tapi masih sugih ya, kadang wong fakir kadang sehat ya, wong fakir itu kadang sehat, kadang wong sehat, kadang wong lara tapi sugih ya. Ini tidak, wis fakir, wis ra duwe, wis ngono lara, wis lara, wis ngono ra duwe ya, nggo mangan ora ana, wis ngono lara. Minal muwahhidin, tapi dia masih iman, tafakkara fi malan, dia masih berpikir-pikir tentang nikmatnya Allah yang ada pada dirinya ya. Dia masih diberikan iman, dia masih diberikan bisa zikir, dia masih diberikan bisa bergerak ya. Mungkin dia sakit tapi ada bagian tubuhnya yang tidak sakit. Asyagalahu atau syukrihi amuka badati sabri, dia akan disibukkan dengan syukur daripada dia melaksanakan sabar. Itu dalam kitab Risalatul Mu'awanah bab sabar. Tinggi sekali. Jadi uripe wali-wali Gusti Allah itu ya syukur terus. Melakna inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sunna wali Allah itu tidak pernah takut dan tidak pernah susah. Ma yasta'ul abdu bi izil ghina wal izil kullal izilil muttaqin. Apa yang bisa diperbuat seorang hamba dengan kemuliaan kaya?
Wal izzu kullal izil muttaqi. Padahal kemuliaan di atas kemuliaan adalah untuk orang yang bertakwa. Wa taqwa masdaru waqahu idza manahu fattaqi qad mana nafsu min syarrihi. Takwa adalah masdar daripada waqa. Artinya secara lughat itu adalah mencegah. Artinya ya dirak maksiat lah. Maksiat kuwabe. Maksiat cilik, maksiat gede, maksiat zahir, maksiat batin. Fattaqiyu qad mana nafsu. Seorang yang bertakwa itu mencegah dirinya untuk menerjang atau melaksanakan atau menuruti syahwatnya, tapi itu syahwat atau keinginan yang amaratun bisu ya, syahwat yang jelek yang memerintah kepada kejelekan. Karena ada syahwat atau keinginan-keinginan yang menyuruh untuk kebaikan, yaitu syahwat atau nafsu ya, nafsunya orang-orang yang baik, yaitu mental nafsu yang sudah menjadi mental orang-orang yang baik, yaitu dia hidupnya ingin mengaji, ingin mengajar ya, ingin berjuang di agamanya Allah, ingin sedekah, ingin ngurip-ngurip agamanya Gusti Allah, ingin berbagi kepada sama, ingin berbuat baik kepada yang lain ya, itu nafsu-nafsu yang baik ya. Yang tidak boleh itu menuruti nafsu yang jelek ya, menyuruh untuk maksiat ya, menyuruh untuk keharaman. Wa qalu madar kulli sa'atin aslun wa asas kulli sa'adatin. Mau kan aqwal ilahi madar kulli sa'atin. Madar itu apa? Yaitu pokok atau sumber atau pondasi daripada setiap keselamatan atau kebahagiaan. Walihadzalain itu mabuni alaihi ala ta'aqabidur. Maka karena itu adalah pondasi ya, maka ketika sesuatu bangunan itu ada pondasinya, maka dia itu tidak gampang untuk roboh, untuk hancur, yaitu bangunan yang ada di atas pondasi tersebut itu tidak roboh, tidak hancur dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya zaman. Wasa'adah itu sakawa, sa'adah itu kebahagiaan, keselamatan atau kebahagiaan, itu kebalikan dari sakawa, yaitu cilaka atau sial atau tidak beruntung atau cilaka lah. Wa ya taufiqu lil 'abdi wa hidayatu. Sa'adah yaitu taufiknya Allah kepada hamba dan hidayahnya Allah kepada hamba dan pertolongan Allah kepada hamba. Wa tiba dikasri tak masiru taba'a yutabi'u tiba'atan wa tiba'an ya. Wa huwa bil masdi wa kusira lidarurah jam'uha wa masdaru hawi idza habba, yaitu menuruti kesenangan. Wa syar'an mailun nafsi ila ma yukhalifu syar'a, itu kecenderungan jiwa, kecenderungan hati untuk menuruti apa yang bertolak belakang dengan syara. Wa habal jamu ibaratun wa fil asli syarfus said, itu jaring-jaring untuk menangkap hewan buruan. Wal madhunafi wa waswasa magadu, itu waswasnya setan dan tipu daya setan. Wal makna anat tiba asasya wa rasus wal mahal, artinya yaitu mengikuti hawa nafsu itu adalah pokok daripada kejelekan dan kerusakan. Wa dzalika liqauli alaihi salatu wassalam inna akhama akhwa ala ummati tibalwatul ana.
Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti terhadap umatku yaitu umatku mengikuti hawa nafsunya dan juga mempunyai panjang angan. Amatibal hafaya suddu al haqqi. Adapun ketika umatku itu mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan tercegah, terhalang untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebenaran. Wa amatul akhirah fa amatul amal fa yunsil akhirah. Adapun ketika panjang angan, maka umatku akan melupakan akhirat. Rawahul Baihaqi fi Sya'bil Iman. Bab ketika orang mengikuti hawa nafsunya, berarti akalnya kalah dengan nafsu. Ketika akalnya kalah dengan nafsu, maka seharusnya mengikuti kebenaran, dia tidak mengikuti kebenaran, akan tapi mengikuti nafsunya, yang mana nafsu tersebut menjerumuskan kepada kesalahan atau kejelekan atau keburukan ya. Karena dia ini nuruti nafsunya, orang nuruti akal ya, orang nuruti ilmune ya. Dan ketika dia panjang amal ya, yang dipikir adalah dunia ya, kecuali kalau yang dipikir adalah akhirat untuk ibadah. Jadi yang dipikir adalah dunia, maka dia meninggalkan ibadah ya, mengumpulkan dunia dan lupa mati. Kecuali dia angan-angannya panjang tapi untuk ibadah, untuk itu baik ya. Tapi tidak panjang angan untuk mengumpulkan dunia ya. Saya kira ini panjang angan untuk membuat rumah, untuk membeli mobil, untuk menabung. Itu kalau memang tujuannya adalah akhirat. Maksudnya akhirat itu ketika dia mempunyai rumah, nanti ibadahnya lebih tidak terganggu karena sudah ada rumah ya. Punya tabungan, ibadahnya bisa fokus dan bisa sedekah dan lain sebagainya. Punya mobil, namanya bisa digunakan untuk kebaikan ya, mengantarkan orang sakit, itu ya bagus ya. Jadi dunia yang tidak untuk akhirat lah itu yang. Karena ketika kita mencari dunia saja, itu ketika kita tujuannya adalah untuk mencukupi nafkah kepada kita dan orang yang wajib kita nafkah, itu juga wajib kan. Dan juga kita menghindari sifat tamak ya, kepengen hartanya orang lain, karena kita punya harta sendiri. Rawahul Baihaqi fi Sya'bil Iman. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sya'bil Iman. Wa kamana Syekh Mumtaziyatun billah min adami fasul tanatu syaitan aidun sadatan filamiyah dami wa muhitatun biqalbi. Seperti halnya syahwat itu bercampur dengan daging dan darah anak Adam, maka kekuasaan setan juga itu berjalan di darah dan dagingnya manusia. Wa muhitatan bil qalbi, dan meliputi terhadap hati manusia dalam segala sisinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan di tubuh manusia itu seperti berjalannya darah. Nah, saiki seumpamanya ada nafsu, keinginan yang jelek, maka jangan dituruti, maksudnya jangan dituruti. Manusia itu pasti mempunyai nafsu ya. Ketika nafsunya itu baik, dituruti seperti tadi. Tapi nafsunya mengejek kejelekan, jangan dituruti dan dipaksa ya. Gunakan akal kita, gunakanlah ilmu kita untuk tidak menuruti nafsu. Wa yuhkan Sayyidina Yahya alaihissalam an iblis badalahu wa alaihi ma'alik. Diceritakan dari Nabi Yahya bahwasanya iblis
datang padanya, memperlihatkan diri padanya, kemudian membawa gantolan-gantolan atau membawa rantai-rantai. Faqalahu ma hadza. Kemudian Nabi Yahya bertanya kepada Iblis, apa ini? Qala asyahwat allati usidu biha bani Adam. Kemudian Iblis berkata, ini adalah syahwat-syahwat yang dengan syahwat tersebut aku akan menjerat anak-anak Adam. Fa'ulima min hadza annal kharqula wa sa'ada fi mukhalafatihima. Maka bisa diketahui bahwasanya kebaikan, semua keselamatan, semua kebahagiaan itu bersumber dengan sebab tidak mengikuti hawa nafsu, bertolak belakang dengan hawa nafsu. Qala ta'ala aw amma man khaufa maqama rabbih fanahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang takut mengetahui kedudukan Tuhannya, maka dia akan mencegah diri dari nafsunya. Qala al-Buaisiri wa khalifin nasa wa syaita wa asimanhu wa mahadakan naswatahin. Manusia, bertolak belakanglah atau hindarilah atau jangan ikutilah nafsu dan jangan ikutilah setan, dan durhaka atau jangan ikutilah nafsu dan setan, karena keduanya murni akan memberikan bisikan nasihat kan baik kan, bisikan atau anjuran kepada atau ajakan kepada hal yang jelek, maka fahamilah kamu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.